Pemirsa, 3 orang yang masih sekeluarga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tewas tertimbun tumpukan pakaian. Namun keluarga menolak ketiganya diotopsi sehingga menyulitkan polisi untuk menyelidiki penyebab musibah tersebut. Upaya kepolisian mengungkap penyebab pasti kematian 3 orang yang masih satu keluarga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terhalang penolakan otopsi oleh keluarga. Menurut Kapolsek Banjarmasin Timur, ketiga jenazah sudah dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Tanah Laut. Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga untuk sementara polisi menyimpulkan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun tanda dari benda tumpul ataupun benda tajam. Kalau untuk otopsi, mungkin otopsi yang kita tidak lakukan karena dari pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya 3 orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas tertimbun ratusan lusin pakaian di rumah yang dijadikan gudang tempat mereka bekerja di Jalan Ratu Zaleha, Gang Ki Hajar Dewantara 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat malam. Ketiganya adalah pasangan suami istri Ahmad Sobari dan Siti Khadijah, serta anak bungsu mereka yang masih berusia 6 tahun. Menurut anak pemilik gudang pakaian, ia curiga karena mendapat kabar toko milik orang tuanya tutup 2 hari terakhir. Saya baru tahu juga waktu saya ke toko kabar karyawan selama dalam 2 hari toko nggak buka karena abah saya, orang tua saya kan lagi di luar. Jadinya kan beliau yang hilang di sini. Dugaan sementara ketiganya meninggal dunia sejak 2 hari lalu. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Warga temukan jasad yang telah dimutilasi di Indragiri, Hulu Riau. Setelah 2 pekan menyelidiki, polisi akhirnya menangkap pelaku. Pelaku mengaku sakit hati karena sapaannya dibalas dengan makian oleh korban. Misteri pembunuhan bocah berusia 13 tahun di Batang Gansal, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau menemui titik terang. Polisi berhasil menangkap pelaku yang memutilasi korban berinisial PFR. Titik terang penyelidikan ditemukan polisi dari sejumlah saksi yang diperiksa. Pelaku sempat mengelak saat dituduh, namun akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku sakit hati karena sapaannya dibalas dengan makian oleh korban. Pada 27 Agustus lalu, pelaku pun membunuh korban. Pengungkapan kita lihat dari kecurigaan, ya, ada informasi inisial PM. Setelah kita coba interogasi, kita tanyakan, yang bersangkutan awalnya tidak mengaku, sempat melibatkan orang lain. Kita tanya terus, kita cek, kita dibantu dengan Jatapras Polda, termasuk dengan dari Polsek Batang Gansal. Lama-lama akhirnya dia mengakui. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti 1 buah kampak, sepasang sepatu, dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Indragiri, Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Polisi membekuk sopir truk tangki BBM dan 2 kurir narkoba di Padang, Sumatera Barat saat asik pesta di dalam mobil truk tangki BBM. Petugas mengamankan 2 sabu paket sedang dan alat isap. N, E, dan A, pengedar narkoba ini tidak berkutik saat tim Piton Polsek Lubek menggerebek mereka tengah asik berpesta sabu di sebuah truk tangki BBM yang terparkir di pinggir jalan raya bypass Kecamatan Lubek, Kota Padang. Petugas menemukan 2 paket sedang sabu beserta alat isap. Selanjutnya pelaku E dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti lainnya. Diketahui pelaku E sehari-hari bekerja sebagai sopir truk tangki BBM sekaligus menjadi bandar narkoba. Ketiga pelaku ini merupakan DPO bandar narkoba karena telah meresahkan warga. Langsung kita amankan pada saat transaksi dan menggunakan sabu-sabu. E ini sebagai penjual sabu-sabu tersebut, sedangkan N dan A ini sedang
belanja alias memakai di tempat. Bersama barang bukti, ketiga tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki dugaan tindak pidana dalam kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang menewaskan 44 orang. Korban kebakaran Lapas Tangerang yang teridentifikasi bertambah menjadi 7 orang. Polisi menduga ada kelalaian dalam kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang sehingga meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Pekan depan, polisi akan memeriksa 14 pegawai lapas, 7 warga binaan, 3 orang anggota Damkar, 3 orang saksi dari PLN, termasuk Kalapas Kelas 1 Tangerang. Penyidik telah membuat surat panggilan. Surat panggilan tersebut ditujukan kepada surat panggilan sebagai saksi kepada 14 orang pegawai lapas yang melaksanakan piket pada saat hari itu. Kemudian 7 orang warga binaan, kemudian juga pemeriksaan kepada 3 orang anggota Damkar, kemudian 3 orang saksi dari PLN, dan pemeriksaan saksi kepada Kalapas Kelas 1 Tangerang. Sementara itu, tim DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, yaitu atas nama Mat Idris bin Adrismon, berusia 29 tahun asal Jakarta, dan Ferdian Perdana bin Sukriyadi, berusia 28 tahun asal Tangerang Selatan. Mat Idris berhasil diidentifikasi berdasarkan pengecekan tes DNA dan medis, sedangkan Ferdian diidentifikasi berdasar tes medis dari tato yang dimilikinya. Usai teridentifikasi, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Tangis haru terlihat saat keluarga berdatangan untuk menjemput jenazah. Hingga kini, total sudah ada 7 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Freddy Siburian, iNews melaporkan. Seorang oknum guru sekolah dasar di Wonogiri, Jawa Tengah mencabuli sedikitnya 6 siswa laki-laki. Pencabulan tersebut berlangsung dari tahun 2016 sampai 2018. Dari hasil pemeriksaan polisi diduga masih ada lagi korban yang lain. Satreskrim Polres Wonogiri menangkap PPH dengan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria 35 tahun ini merupakan guru olahraga sebuah sekolah dasar. Dari hasil pemeriksaan awal, PPH mengaku mencabuli 6 bocah laki-laki yang merupakan muridnya. Pencabulan terhadap 6 muridnya tersebut dilakukan dalam kurun waktu 2016 sampai 2018. Para korban diiming-imingi bertambah tinggi badannya dengan cara dipijat. Polisi masih menyelidiki adanya korban lain dari tahun 2019 sampai saat ini. Pelaku mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual saat masih anak-anak sehingga berperilaku menyimpang. Korbannya saat ini masih 6 orang dan akan kita terus kembangkan dengan harapan bahwa semua korban bisa melaporkan ke Satreskrim Polres. Sambil menunggu hasil penyelidikan tentang adanya korban lain, pelaku akan dijerat dengan pasal perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Bergaya sebagai orang kaya, seorang pemuda asal Garut memperdaya setidaknya 10 wanita mapan berstatus janda. Dengan bermodalkan mobil sewaan, pelaku memperdaya korbannya hingga bersedia menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Menggunakan 5 nama samaran, Yandi menipu 10 wanita. Berdasarkan laporan para korbannya, pria asal Garut, Jawa Barat ini ditangkap petugas unit ekonomi Satreskrim Polrestabes Semarang. Yandi mendekati para korbannya dengan menggunakan aplikasi kencan. Selain menggunakan nama samaran, Yandi juga mengaku karyawan perusahaan ternama.
Dengan bermodal mobil sewaan, pria 28 tahun ini berhasil memperdaya 10 janda muda dan mapan dengan janji dinikahi. Hingga para korban rela memberi uang 10 hingga 80 juta rupiah untuk modal usaha. Setelah berkenalan, itu biasanya dilanjutkan dengan hubungan yang lebih intens melalui japri-japrian, tukar HP, tukar alamat, ketemu secara fisik, mungkin ngajak makan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari proses menjadi member aplikasi Tantan ini, ternyata yang diberikan kesempatan untuk bertemu itu bukan hanya satu orang. Aktivis Animal Defender Indonesia menemukan daging anjing yang dijual berdampingan dengan daging lain di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan menindak tegas pedagang karena melanggar undang-undang. Organisasi pecinta binatang Animal Defender Indonesia menemukan daging anjing dijual bebas di Pasar Senen, Jakarta. Video penjualan daging anjing di lingkup PD Pasar Jaya ini viral di media sosial. Dari satu lapak yang diinvestigasi Animal Defender Indonesia, minimal menjual 4 ekor anjing dalam sehari. Para penjual sudah berjualan daging anjing lebih dari 6 tahun, berdampingan dengan daging lain. Terkait masalah ini, Animal Defender Indonesia melayangkan somasi ke PD Pasar Jaya. Somasi ditembuskan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan meminta penjualan daging anjing di stop. Baru-baru saja, itu udah belasan tahun. Yang kami laporkan kepada dinas terkait, itu udah berapa tahun ke belakang. Lalu nggak ditindak. Karena tidak ditindak, lalu saya bilang, oke, saya akan cari jalan sendiri untuk menegakkan aturan. Karena kita masyarakat biasa yang tidak punya kewenangan untuk menegakkan aturan. Yang punya kewenangan adalah dinasnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan itu berhak untuk mengontrol tentang pangan di lapangan. Ini karena adanya di PD Pasar Jaya loh. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengancam menindak tegas penjualan anjing di Pasar Senen jika hasil pemeriksaan telah selesai. Informasi ya dari Pasar Jaya laporannya, namun jika benar ini akan ditindak ya, akan tegas dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan. Nanti biar Pasar Jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya. Karena ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pangan. Berdasarkan penjelasan dari Animal Defender Indonesia, di Pasar Senen ditemukan 3 lapak penjual daging anjing. Satu pasar saja dalam 6 tahun menghabiskan lebih dari 26.000 daging anjing. Diduga masih ada banyak titik penjualan lainnya di Jakarta. Larangan penjualan daging anjing di Jakarta tercantum di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisru dualisme kepengurusan Partai Demokrat kembali memanas. Pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menggelar hari jadi di sebuah hotel di Tangerang Selatan, Banten. Namun acara dibubarkan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Banten versi AHY. Meski gugatan masih berproses di PT UN, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tetap menggelar acara hari jadi partainya di hotel di Tangerang Selatan, Banten. Namun acara digeruduk DPD Partai Demokrat Provinsi Banten versi AHY yang dipimpin Iti Oktavia Jayabaya yang saat ini menjabat Bupati Lebak, Banten. Hari ini ditunjukkan oleh saudara-saudara semua keluarga besar Partai Demokrat. Saya yakin kita punya semangat yang sama untuk membangun demokrasi yang lebih baik, terutama memajukan, memberikan kejayaan, membangun kejayaan Partai Demokrat. Sementara itu, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang berdalih perayaan hari jadi merupakan acara pendiri Partai Demokrat dan bukan acara DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko. 31 Maret lalu, Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kemenhukam berdalih penolakan karena kubu Deli Serdang tidak melengkapi sejumlah dokumen fisik yang dipersyaratkan. Keok di Kemenhukam, kubu Muldoko akan mencoba melalui peradilan. Pengamat politik Rocky Gerung akan menggugat PT Sentul City senilai 1 triliun rupiah terkait sengketa lahan. Rocky juga mengabaikan somasi yang dilayangkan Sentul City untuk mengosongkan lahan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Pengamat politik Rocky Gerung akan menggugat PT Sentul City Tbk senilai 1 triliun rupiah terkait sengketa tanah. Rocky menegaskan ia menguasai sebidang tanah dan bangunan di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Di mana sebelumnya PT Sentul City meminta Rocky mengosongkan dan membongkar bangunan tersebut. Pihak Sentul City telah 3 kali melayangkan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengosongkan lahan yang dihuni Rocky selama 12 tahun. Perusahaan properti ini mengklaim memiliki bukti sertifikat atas tanah. Dasar somasi tersebut karena kami adalah pemegang yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kan bahwa somasi tersebut bukan hanya dilayangkan kepada Bapak Rocky Gerung pribadi. Beberapa pihak yang menduduki tanah kami secara ilegal juga kami somasi. Tak hanya Rocky Gerung, Sentul City juga mensomasi sejumlah warga pemilik tanah dan bangunan di kawasan ini karena mengklaim memiliki hak penuh atas tanah di lokasi. Sentul City memberi waktu 7 hari untuk mengosongkan lahan. Jika tidak, Sentul City akan mengerahkan Satpol PP untuk penertiban. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara pasukan plat nomor saat pemeriksaan ganjil genap menuju kawasan Puncak, Bogor. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.